Halo semuanya, selamat bergabung di Dede on Story. Junko Futura lahir pada tanggal 22 November 1971 di Misato, Jepang. Si Miyano ini tuh suka sama si Junko. Agak aneh sebenarnya karena si Miyano ini tuh tipe-tipe cowok yang suka cewek yang sejenis sama dia. Jadi kayak yang cewek-cewek nakal, cewek-cewek yang rokok, cewek-cewek yang narkobaan. Pada suatu hari gitu, si Miyano tuh ngomong suka sama si Junko gitu. Cuman si Junko-nya nolak. Mereka berempat berarti membawa Futura dari hotel ke rumahnya si Miyano untuk diculik atau disekap gitu lah ya. Futura butuh lebih dari 1 jam untuk merangkak dari tempat dia ke kamar mandi karena kerusakan anatomi tubuh bagian dalamnya itu udah parah banget, udah 30 hari disiksa seperti itu, dimasukkan segala macam alat ke dalam vagina dan anusnya, gimana nggak rusak, sampai genang telinganya itu rusak dan otaknya itu tuh ukurannya berkurang, jadi otaknya itu terkikis mungkin ya, berkurang gitu. Selama 44 hari si Futura itu diperkosa terus disakitin sama Miyano dan teman-teman lain yang diundang oleh Miyano untuk bareng-bareng nih memperkosa dan menyakiti Futura. Itu gila banget sih, itu gila banget. Jadi ketika mereka lagi nggak nyiksa si Futura ini tuh disuruh melakukan hal-hal yang nggak bener deh gitu, kayak makan kecoa hidup, terus disuruh masturbasi di depan mereka dan minum air kencingnya sendiri. Dan tubuh si Futura itu digantung di langit-langit gitu untuk dijadikan samsak. Jadi kayak gini kali ya, terus dihantem sama cowok, beberapa cowok gitu dihantem jadi samsak. Itu kayak yang gimana ya, tubuh cowok aja belum tentu kuat, ini tubuh cewek loh dijadiin samsak. Atau enggak tubuhnya itu dipukul sama stick golf atau batang bambu atau besi, pokoknya hancur banget deh tubuhnya, udah nggak ngerti lagi aku dia kayak gimana rasanya. Terus nih kelopak matanya sama vaginanya disundut pakai rokok dong, disundut pakai rokok, pakai korek, pakai lilin. Aduh, sebenarnya ada salah satu cowok yang diundang sama si Miyano pas lagi disuruh nyiksa atau memperkosa itu kan, ada tuh banyak orang. Nah salah satunya itu ngeliat dan dia mungkin lebih punya perasaan, jadi dia ngomong sama orang tuanya, ini di rumah temen aku tuh ada yang disekap, ada yang disiksa, ada yang diperkosa gitu. Nah si orang tua ini tuh nelfon polisi, tapi bodohnya si polisi itu tuh kayak yang enggak diperiksa sama sekali rumahnya, boro-boro diperiksa, datang aja enggak, katanya dengan dalih nggak akan ada orang di situ, nggak ada orang yang disekap di situ gitu loh. Dan gimana mereka tahu nggak ada orang disekap di situ kalau mereka nggak ke rumah itu, kalau mereka ngecek bapak. Dan kesempatan kedua, sempat si Futura berusaha untuk telepon polisi, cuman belum sempat ngomong apa-apa, ketahuan sama si Miyano. Dan ketika polisi itu telepon balik nih ke telepon rumah itu, si Miyano kan yang angkat, terus dia itu kayak yang ngeyakinin si polisi kalau di sini tuh nggak ada apa-apa gitu loh, di sini tuh oke-oke aja. Dan akhirnya si polisi pun percaya kan, karena di awal telepon juga nggak ada suara, belum ada omongan apa-apa gitu loh, cuman telepon doang, belum sempat ngomong belum apa si Furutanya juga.
Nah, sebagai hukuman si Furuta yang berusaha untuk telepon polisi, dia itu lah kayak disiram cairan, terus kakinya tuh dibakar, dibakar kakinya. Nggak sampai di situ, anusnya dimasukin botol gede sama yang lain sampai organ dalamnya itu rusak dan kejadian pendarahan yang banyak. Furuta beberapa kali minta dibunuh gitu loh. Dia tuh udah gak kuat gitu, udahlah matiin aja gue daripada disiksa doang di sini gitu loh. Cuman si Miyano itu nggak mau ngebunuh si Furuta. Sebagai gantinya si Miyano itu ngajak si Furuta main mahjong, dan permainan itu dimenangkan oleh Furuta gitu loh. Dengan menangnya Furuta tidak membuat Furuta bebas, malah dengan menangnya Furuta tuh mereka jadi kayak yang emosi gitu loh. Kenapa kita kalah sama nih cewek gitu loh? Apa sih maunya? Kalian tuh apa maunya gitu loh? Lu maunya si Furuta kalah, nggak menang. Mikir. Dan karena mereka murka gitu ya, mereka marah nih gara-gara kalah orang gila ini nih. Jadi si Furuta itu dihukum. Kedua tangannya sama kedua kakinya itu direntangkan gitu. Direntangkan terus dipukuli sama barbel. Terus sama api, mukanya ditendang, tangannya ditendang, semuanya ditendang. Kenapa nggak dibunuh aja sekalian? Si Furuta tuh dipukuli, disiksa abis-abisan sampai dia itu dehidrasi dan kurang gizi. Gue nggak tahu ya harus ekspresinya kayak gimana, cuman gue lega gitu loh. Karena keesokan harinya setelah si Furuta disiksa habis-habisan itu, setelah menang mahjong, si Furuta meninggal. Setelah mereka tahu nih si Furuta meninggal, pada panik dong, pada heboh gitu. Gimana nih, ada mayat nih di sini gitu. Gimana caranya untuk ngilangin nih mayat gitu kan. Dan karena mereka takut didakwa, takut dihukum, takut dipenjara, ya menurut lo aja takut. Pas penyiksa kemana, takut lo. Endingnya mereka membuang mayat Furuta ke dalam drum berukuran 55 galon. Mengisinya dengan beton sebelum memasukkannya ke truk semen. Gila. Dan pada Januari 1989, mereka ditangkap atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis lainnya juga. Dan pada 29 Maret, mereka berempat, si pelaku utama, itu mengakui semua kesalahannya, mengakui semua kegilaannya sama si Furuta, dan menyeret semua pelaku yang ikut menyiksa si Furuta. Drum yang berisi mayat si Furuta itu ditemukan keesokan harinya, yaitu tanggal 30 Maret 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dan mendatangkan semua pelaku. Namun vonis tersebut dirasa nggak cukup karena mereka berempat kan masih di bawah umur saat melakukan kejahatan itu. Jadi hukumannya itu nggak terlalu berat gitu loh, dan itu tuh memancing semua kemarahan orang-orang yang ada di sana. Katanya sih nggak sebanding lah gitu loh, kata masyarakat tuh nggak sebanding dengan apa yang terjadi sama Furuta gitu. Karena hukumannya bagi pelaku yang paling rendah itu 7 tahun, yang paling berat itu 27 tahun. Di situ juga hakim kayak yang bingung kan, karena pelaku juga masih di bawah umur, tapi endingnya si pelaku-pelaku ini tuh dijatuhi hukuman sesuai dengan pelaku orang dewasa gitu. Terus Junko Furuta dimakamkan pada tanggal 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir semua di pemakaman tersebut. Emang ya pasti suasananya haru banget ya, apalagi ditemukannya dengan kondisi yang seperti itu gitu loh. Terus aku juga dapat kabar kalau 4 pelaku ini tuh merubah identitasnya, mungkin biar orang-orang juga nggak tahu ya dia itu siapa dulunya, karena kan dulu dia masih bocah. Mungkin nanti pas dia udah keluar dari penjara dia bisa memulai hidupnya yang baru dengan sikapnya yang baru yang lebih baik ya harusnya gitu loh. Yang pertama ada Hiroshi Miyano. Saat melakukan kejahatan itu dia umurnya 18 tahun.
Dia merubah namanya menjadi Hiroshi Yokoyama. Yang kedua, Jo Ogura, pada saat itu usianya juga 18 tahun, merubah namanya menjadi Jo Kamisaku. Dan yang ketiga yaitu Shinji Minato, yang nendang sepedanya itu saat kejadian penyiksaan, umurnya adalah 16 tahun. 16 tahun ya. Dia terus ngubah namanya gitu jadi Nobuharu Minato, tapi Minatonya tetap ya, cuman depannya doang jadi Nobiharu gitu. Dan yang keempat ada Yasushi Watanabe, dan katanya yang si Yasushi Watanabe ini tuh nggak ganti identitas sama sekali, jadi namanya masih sama. Sekarang mereka semua udah keluar dari penjara ya. Mereka sekarang berkeliaran, hati-hati guys yang ada di Jepang atau dimanapun, dia kan bisa kemana aja. Terus nggak sampai di situ, salah satu dari mereka yaitu Jo Kamisaku yang bebas pada bulan Agustus 1999 kembali masuk penjara pada Juli 2004 karena katanya dia mukulin cowok, yang si cowoknya itu tuh katanya ngerayu-ngerayu pacarnya. Apaan banget sih ngerayu-ngerayu pacarnya, terus lu mukulin dia gitu. Penting hukum mati aja deh kalau kayak gitu mah, aku udah pusing bacanya. Umur belasan tahun udah nyiksa orang sampai meninggal. Udah orang kesakitan katanya disangkanya cuman pura-pura sakitnya. Coba. Terus sampai organ-organ dalam tubuhnya rusak, sampai kemaluannya berdarah, sampai anusnya dimasukin bohlam. Otaknya di mana? Kreatif banget, anus dimasukin bohlam yang menyala. Gila ya, aku pribadi sih ini kasus yang paling parah sih. Kasus yang paling mental banget sih, nggak itu ke mental, ke fisik juga. Mungkin di tahun itu belum banyak pertolongan, mungkin pertolongannya cuma ke polisi doang ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak yang peka juga, maksudnya teknologi udah banyak gitu. Tapi nggak tahu juga sih, menurut aku sih ini paling gila sih. Ini kasus paling gila sih Jepang, emang bener-bener sih. Orang belasan tahun bisa melakukan hal kayak gitu tuh gila sih. Menurut kalian gimana? Apa ada cerita yang lebih sadis daripada ini? Bisa komen di bawah. Atau kalian punya ide cerita lain atau punya kisah lain, bisa tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa juga follow akun Instagram aku @dedesupriyatna. Cukup sekian cerita kali ini. Mohon maaf jika ada salah info. Jika ada kekurangan bisa ditambahkan, jika ada kesalahan bisa dikasih tahu agar semuanya sama-sama belajar, sama-sama tahu. Aku juga mau minta maaf kalau ada ya salah-salah kata dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!